Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang pintar-pintar. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran SKI seperti biasanya, coba silakan kalian perhatikan sebentar apa yang Bapak sampaikan. Tentang Khulafaur Rasyidin, yang mana beliau adalah pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya 4 orang, itu yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Keempat tokoh ini memiliki karakter masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing, yang pada intinya kelebihan mereka itu adalah kebaikan. Jadi Abu Bakar memiliki sifat yang mulia, Utsman pun demikian. Cuma ada titik-titik tertentu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kalian sudah pernah membaca kemarin dari masing-masing biografi keempat khalifah itu. Bapak hanya ingin mengulas kembali pada proses selanjutnya. Selain biografi, kalian kan, kita semua itu bisa menarik benang merah perbedaan antara kebijakan khulafa yang satu dengan khulafa yang lain. Khalifah yang pertama hingga pada khalifah yang keempat. Coba tolong diberikan kepada Bapak ciri spesifik yang ada pada 4 khalifah tersebut tanpa biografi. Jadi misalnya Abu Bakar adalah seorang figur pemimpin yang apa, terus kemudian dia memiliki kesiapan atau tidak ketika menerima kritik dan saran atau dan sebagainya. Terus dia sebagai sosok pemimpin yang seperti apa. Selanjutnya Umar, Utsman, dan Ali seperti itu. Ingat, yang pertama adalah figur kepemimpinan, yang kedua sikap terhadap kritik dan saran, yang ketiga adalah kesahajaan, semacam pamor, nanti dulu, apakah dia memiliki jiwa kepemimpinan yang seperti apa gitu. Terus kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah bagaimana kebijakannya terhadap masyarakat pada saat itu. 4 poin itu saja. Oke, sebelum kalian menjawab, kita akan mencoba, silahkan mendengarkan sekilas. Bab yang selanjutnya adalah kebijakan dan strategi Abu Bakar. Terus kemudian dalam kebijakan Abu Bakar juga di situ ada permulaan pembukuan Al-Quran atau sering kita dengar dengan bahasa Kutubul Quran, yang kemudian perluasan wilayah-wilayah baru yang dipimpin oleh 4 orang petinggi
panglima perangnya. Di antaranya Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa kemarin Jarrah itu tempat apa ya? Tempat untuk mengadakan perundingan pengangkatan khalifah selanjutnya itu ya. Abu Ubaidah bin Jarrah yang ditugaskan di Hom, kemudian Amr bin As ditugaskan di Palestina, Surahbi bin Hasanah yang keempat adalah beliau ditugaskan di Yordania. Kebijakan strategi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tadi, kebijakan strategi yang dilakukan Abu Bakar ya. Sekarang Umar, pengembangan wilayah Islam yang dilakukan pada saat Umar, yakni ada perang Yarmuk, kemudian Umar juga menggiatkan usahanya, kemudian kemenangan dalam Ajnadin tahun 16 Hijriah atau tepatnya 636 Masehi. Pada saat itu tercatat tentara Romawi yang begitu gagah perkasa, sangat lengkap peralatannya, juga mampu dikalahkan oleh Umar. Dalam Khalifah Umar ini juga terbentuklah undang-undang baru yang menerbitkan diantaranya adalah mengenai ketertiban pasar, hukum jual beli, dan mengatur kebersihan jalan. Dalam pemerintahan Umar masih, dia juga membagi beberapa daerah menjadi beberapa pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan daerah. Khalifah tidak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur. Jadi gubernur yang ada pada saat ini sebenarnya juga sudah ada pada saat dulu, yang artinya Islam memang yang masih tetap nomor satu. Terus kemudian khalifah yang selanjutnya adalah kebijakan Utsman. Perluasan wilayahnya menembus sampai Tunisia dan Nubia. Jadi satu persatu daerah tersebut ditaklukkannya. Asia Kecil, pesisir laut hitam ya, Pulau Siprus, Rhodes, Tunisia dan Nubia. Standarisasi Al-Quran yang pembukuan di dalam khalifah yang pertama tadi ada perkembangan lagi. Pada khalifah yang ketiga ini kita memiliki pengembangan baru untuk mempermudah membaca Al-Quran, yakni